Ya, baik. Jadi, sekarang kita akan bahas tentang the key result areas of selling ya. Jadi area-area apa aja yang harus kita perhatikan dalam kita nanti dalam melakukan proses penjualan. Ya, dimulai dari prospecting ya. Prospecting itu adalah bagaimana kita nanti harus bisa membuat daftar ya pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan kita yang akan kita hubungi, yang akan kita kontak atau yang akan kita kunjungi. Jadi kita harus sudah punya listnya. Kemudian yang kedua adalah kita di sini adalah building rapport ya. Jadi kita membangun hubungan dengan prospek kita. Itu kita harus bisa membangun hubungan yang baik karena kalau di awal kita tidak bisa membuka pintunya ya, tidak bisa membuka hubungan yang baik dengan calon pelanggan atau dengan prospek kita, itu nanti kita ke depannya akan sulit ya, karena tahapannya kan masih panjang kan ya. Tahapannya masih panjang. Kita harus mengenali kebutuhan customer, kemudian juga kita harus bisa menjelaskan produknya ya. Kita harus juga bisa menghandle keberatannya. Nah, ini kalau tidak diawali dari membangun hubungan yang baik, ini kita bisa susah gitu ya, bisa nanti tidak sukses dalam prosesnya. Contoh cara membangun raponya itu adalah misalnya dari sisi fisik ya. Dari sisi fisik itu bisa jadi kita menggunakan teknik yang namanya mirroring ya. Mirroring itu adalah berarti kita ini seakan-akan cermin dari customer kita. Jadi misalnya customer kita itu senangnya ngobrolnya dengan berdiri, ya kita juga berdiri, berdiri. Kalau pelanggan ternyata ngobrolnya senangnya begini, ya kita juga menirukan seperti ini ya. Tapi harus diusahakan bahwa itu tidak terkesan kaku banget dan kita memfotokopi semuanya. Karena kalau gitu nanti pelanggan juga jadi rikoh ya. Itu ada salah satu contohnya. Nanti kita akan sharing juga ya gimana cara membangun rapo ya supaya teman-teman juga bisa. Kalau itu sudah rapo, sudah terbangun ya, kita sudah ketemu pelanggan, kemudian pelanggan itu sudah welcome dengan kita, itu sudah satu poin penting ya, supaya kita nanti bisa ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana kita nanti mengidentifikasi kebutuhan dari prospek kita ya. Nah, urutannya begitu ya, jadi prospecting, kemudian kita sudah bisa membangun hubungan, kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi, tidak serta-merta begitu ketemu, kemudian kita bisa ngobrol, kita langsung menjelaskan produk kita, gitu ya. Kemudian kita bombardir prospek kita dengan kelebihan-kelebihan dari produk kita. Itu bukan ciri dari sales yang profesional ya, seperti yang sudah disampaikan di video-video sebelumnya. Jadi kita harus dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa membangun hubungan, kita sudah bisa mulai ngobrol gitu ya. Ya, kemudian kita tanya gimana kondisinya, sehingga nanti setelah kita ngobrol, kita mulai tahu kebutuhannya ya. Jadi kita mulai dari yang pertanyaan umum dulu ya, pertanyaan umum dulu, kemudian nanti baru kita mengerucut ke arah produk yang akan kita pasarkan. Jadi kita sudah mulai mengidentifikasi kebutuhannya ya. Ya, sambil kita tanya, sambil kita juga memikirkan kira-kira cocok enggak ya, kondisi customer kita, kondisi prospek kita dengan produk yang kita punya. Kalau cocok, berarti kita bisa nanti lanjut dengan menjelaskan ke customer ya. Setelah kita tahu permasalahannya, kita tahu produk kita bisa memberikan solusinya, nanti kita bisa mulai memberikan masukan ke customer ya. Kita bisa mulai presentasi. Jadi misalnya kita ini punya produk yang akses internet gitu ya. Jadi setelah ngobrol, kemudian tahu bahwa kebutuhan pelanggan saat ini sangat banyak untuk akses internet. Mereka butuh untuk kerja, untuk apa namanya belajar dari rumah, butuh untuk bikin laporan dan segala macam. Nah, kita bisa mulai mempresentasikan. Jadi mulai kita presentasikan dan enaknya apa? Ketika kita memulai dengan tahu kebutuhan pelanggan. Itu kita nanti jadi lebih enak menyampaikannya karena kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan customer-nya ya. Jadi misalnya kita sudah tahu ada kita misalnya sebagai sales mobil ya, kemudian tahu bahwa pelanggannya itu membutuhkan mobil yang bisa memuat banyak orang karena keluarganya banyak gitu ya. Dan sukanya jalan ke apa namanya keluar kota gitu. Jadi pada saat nanti kita presentasi kita juga sudah bisa menyampaikan kelebihan dari
produk kita, misalnya tadi mobil ya, saya bilang mobil kita ini muatnya banyak dan bisa dipakai untuk keluar kota karena bensinnya irit dan sebagainya gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang tadi sebelumnya sudah kita identifikasi. Kemudian nanti kita juga harus punya keahlian yaitu dalam menjawab keberatan dari pelanggan. Jadi pelanggan biasanya punya keberatan tentang suatu produk ya. Misalnya tadi begitu kita menjelaskan tentang mobil ya, kemudian pelanggannya itu sudah tahu, kemudian dia nanya-nanya lagi gitu ya, nanya-nanya lagi, oh, tapi ini kan mobilnya buatan Cina ya, bukan buatan Eropa atau Jepang. Saya kayaknya agak ragu-ragu nih kalau misalnya mobil ini buatan Cina gitu. Nah, kalau kita sebagai sales, kita harus sudah siap dengan jawabannya ya. Kita harus sudah tahu caranya bagaimana menghandle orang yang punya keberatan ya. Meskipun kita tidak tahu seluruh jawabannya, tapi kita sudah tahu bagaimana tipsnya ya, bagaimana triknya kalau orang keberatan terhadap suatu produknya. Oh, di Cina ya, kita bisa pakai beberapa teknik juga nanti ya, yang bisa menjelaskan ke pelanggan supaya mereka tidak keberatan ya. Misalnya tadi tentang mobil Cina, kita juga bisa menanyakan ada teknik namanya apa namanya ya, pembuktian gitu ya, pembuktian. Kita bisa tanya, ibu sudah pernah punya pengalaman apa gitu ya dengan mobil Cina gitu ya, misalnya seperti itu ya. Dan masih banyak teknik lagi nanti yang bisa dipakai ya. Yang penting kita harus punya konsep bagaimana sih kalau pelanggan itu menanyakan keberatan ya. Ini karena sudah umum ya, umum pelanggan nanti akan menanyakan keberatan ya. Misalnya juga dengan harga, misalnya kok harganya mahal ya, kita juga harus bisa menjelaskan kenapa harga mahal gitu ya. Termasuk tadi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer, nanti kita bisa membuat jawaban yang cocok ya. Kemudian juga kita harus punya teknik closingnya ya, bagaimana closing penjualan. Karena orang jadi transaksi itu juga tidak begitu saja. Kita bisa memakai tekniknya. Misalnya salah satunya adalah dengan teknik yang membuat barang itu terlihat sebagai sesuatu yang langka gitu ya. Kalau nggak beli sekarang, nanti dikhawatirkan nanti kehabisannya. Contohnya misalnya ada orang yang lagi mau beli rumah gitu ya, lihat-lihat rumah, kemudian dia sudah nanya-nanya harga, tapi orang itu nggak ngasih tanda jadi untuk beli rumah. Gitu ya. Salah satu tekniknya biar closing itu kan kadang-kadang kita kalau nggak ngerti ilmunya, kadang-kadang kita terus ya udah ibu silahkan pikir aja dulu ya. Nanti kalau ibu sudah punya keputusan silahkan datang lagi gitu ya. Itu kalau sales yang belum berpengalaman ya. Tapi biasanya coba perhatikan kalau sales-sales yang udah pengalaman itu biasanya dia jawabannya nggak menyerahkan ke pelanggan, tapi dia juga memberikan info tapi dengan cara yang halus juga. Ya, misalnya tadi orang yang ngelihat rumah, itu contohnya misalnya kita bisa jawab, Bu, kita silahkan Ibu pikirkan ya. Kami ini selalu buka ya, setiap hari kerja maupun hari libur, dan biasanya kalau hari libur ini banyak orang yang lihat gitu. Dan saya infokan aja ke ibu nanti karena ibu belum memberikan tanda jadi ya, jadi kalau rumah ini nanti ada yang menawar ya, biasanya kalau hari libur itu banyak yang nawar, banyak yang datang ngelihat kemudian nawar dan memberikan tanda jadi. Nah, kalau ini sudah diberikan tanda jadi oleh orang lain ya, mohon maaf nanti ibu nggak bisa beli rumah ini. Atau ibu mau pilih memberikan tanda jadi aja dulu biar aman ibu, biar nanti kalau ada orang lihat lagi, orang itu nggak bisa apa namanya transaksi karena ibu sudah memberikan tanda jadi. Ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak, ibu bisa ngasih dulu tanda jadi. Tapi monggo ini terserah ibu yang menentukan, kami hanya menyarankan saja. Misalnya kayak gitu ya. Jadi orang jadi kepikiran, wah kalau nggak saya transaksi sekarang, saya bisa jadi kehilangan rumah ini, padahal dia udah suka sama rumahnya gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang nomor 7 terakhir adalah supaya kita dapat apa namanya sales ulang ya. Jangan sampai kita transaksi itu hanya sekali ya, tapi kita juga kalau bisa dapat transaksi yang lain lagi.
Bisa jadi pelanggan itu dia nanti akan membeli produk yang lain lagi ya, atau bisa jadi kita dapat referensinya ya. Misalnya toh nanti kita ternyata tidak bisa closing dari pelanggan itu, tapi paling nggak kita bisa mendapatkan referensi ya. Aduh, saya ini kayaknya nggak minat nih dengan rumahnya, tapi kemarin saya ada teman juga yang lagi cari rumah. Nah, kita bisa tanya gitu ya. Itu ada tekniknya juga bagaimana nanti kita bisa mendapatkan referensi ya. Jadi masing-masing dari semua ini ya kita harus kuasai. Kita harus menjadi masternya dari semua ini ya. Gimana cara kita membuat prospek, kemudian juga membangun hubungan sampai dengan kita mendapatkan referral. Jadi ini semua ada tekniknya. Ya. Semua ada tekniknya dan setiap orang yang bagus di dalam setiap tahapnya ini dulunya juga nggak bisa. Jangan dikira orang-orang yang sekarang jago jualan itu dulunya memang dari awal jualan itu sudah jago gitu ya, belum tentu ya. Jadi kebanyakan mereka adalah saat itu dia masih juga nggak bagus ya. Nah untungnya kita sebetulnya sekarang banyak disediakan ya, banyak buku, banyak rekaman ya, banyak kursus ya. Kemudian juga banyak nasihat-nasihat, sekarang juga banyak YouTube dan juga di sini juga sekarang kita sediakan, kita ada sharing gitu ya, bagaimana kita memasarkan. Semakin kita bagus di dalam area kita ya, nanti kita akan punya self concept yang semakin positif di diri kita ya. Kita juga nanti akan jadi lebih percaya diri gitu ya. Karena rasa takut gitu ya, ragu-ragu, rasa takut itu akan selalu menjadi musuh terbesar dari potensi kita ya. Jadi gimana caranya supaya kita nggak takut? Ya itu tadi kita harus salah satunya dengan menguasai materinya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperbanyak komunikasi di internal diri kita yang bagus ya. Orang yang sukses itu mengontrol dialognya ya. Jadi kalau ada kata-kata di dalam dirinya yang mengatakan bahwa saya nggak bisa gitu ya, orang lain lebih baik dari saya kayaknya nggak bisa deh seperti dia. Ini yang harus kita kontrol karena ini percakapan yang terjadi di dalam diri kita ini kalau kita biarkan itu akan meracuni badan kita, badan dan pikiran kita terutama ya. Jadi dialog di dalam diri kita antar diri kita sendiri yang bilang, "Ah, kayaknya kalau si itu salesnya bagus ya, dia sepertinya memang sudah bakat dari lahir dia, ngomongnya enak banget gitu ya." Itu akan menutup diri kita untuk bisa berkembang ya. Seakan-akan kita sudah ditutup, kita nggak bisa seperti orang itu yang salesnya baik gitu ya. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi apa yang harus kita ucapkan ke diri kita itu harus yang baik-baik ya. Dan ada namanya teknik afirmasi ya, bagaimana kita sering bilang ke diri kita bahwa kita bagus ya, bahwa kita suka dengan diri kita ya. Kalau di dalam bukunya si Brian Tracy bilang kita harus bilang saya suka dengan diri saya suka dengan diri saya karena diri saya bisa melakukannya gitu ya. Jadi bilang saya suka dengan diri saya suka dengan diri saya, itu akan menambah rasa percaya diri kita ya. Oke, nanti bisa kita coba. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.